Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya yang ada di Indonesia khususnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membuat video tutorial kembali. Insya Allah saya akan membuat video tutorial sesuai dengan permintaan oleh viewer yang sudah request kemarin. Namun sebelum itu, tadi sesuai dengan tampilan pada video saya di awal, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah untuk teman-teman sahabat semua yang merayakan. Semoga kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kehidupan dengan yang lebih baik lagi. Minal aidin wal faizin, saya pribadi dari channel YouTube Doni Nurhamsyah mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Nah, pada kesempatan kali ini rencananya saya akan membuat video tutorial mengenai cara membuat citation atau citasi dan daftar pustaka secara otomatis, tanda kutip manual part 1. Begitu ya sahabat ya. Jadi beberapa waktu yang lalu beberapa viewer itu meminta kepada saya untuk dibuatkan tentang tutorial ini. Nah, tutorial ini tampaknya mudah bagi kita yang sudah paham. Namun ini kadang meskipun kita sudah tahu, kita tidak memperhatikan tentang cara-cara pembuatan citasi dan juga daftar pustaka pada karya akhir kita. Sehingga karena kita menyepelekan, nanti kita akan mengalami kesulitan sendiri pada akhirnya. Begitu ya sahabat ya. Jadi pada kesempatan kali ini judul tutorial kita adalah cara membuat citation dan daftar pustaka otomatis tanda kutip manual part 1. Ya, kenapa judulnya sudah otomatis kemudian ada tanda kutip manual. Nah, nanti akan kita jelaskan seiring dengan berjalannya tutorial ini. Oke. Lantas mengapa hal ini penting? Mengapa pembuatan citation dan daftar pustaka secara otomatis ini penting dalam sebuah karya ilmiah? Nah, jadi di sini yang pertama, ini banyak kesalahan yang sering dilakukan oleh para penulis, tentunya mahasiswa khususnya ya. Di antaranya itu, nih, kita berpikiran bahwa nanti saja membuat citation dan daftar pustaka di akhir aja setelah selesai semuanya. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa lebih penting memikirkan isi dulu dari karyanya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah manual saja lebih mudah. Nah, percayalah sahabat semuanya, jika sahabat berpikiran seperti ini, maka nanti sahabat akan kesulitan dalam pembuatan citation dan juga daftar pustakanya, begitu ya. Selain itu, selain kesulitan, sahabat juga akan menemukan masalah di suatu hari nanti. Apa contoh masalahnya? Nah, ini. Ketika kita tidak memperhatikan tentang cara pembuatan citation dan daftar pustaka sejak awal dimulainya pembuatan karya ilmiah, nah itu akan memungkinkan kita melakukan plagiarisme atau plagiat, meskipun itu secara tidak sadar. Namun dalam kaidah ilmu pengetahuan itu tetap melanggar. Jadi nanti kenapa ini penting dilakukan sejak awal, yaitu untuk mengantisipasi terjadinya plagiarisme atau plagiat. Kemudian kita antisipasi juga agar semua sumber yang kita ambil dalam karya ilmiah kita itu dicantumkan citasinya dan juga daftar pustakanya. Kemudian selain itu, karya tulis kita akan lebih rapih dan juga sistematis. Nah, yang tidak kalah penting, mengapa penting ini citation? Nah, citation ini merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi kita kepada penulis-penulis sebelumnya. Contohnya penulis buku mungkin, atau penulis artikel yang kita ambil pendapatnya. Karena dengan kita mensitasi pada misalnya jurnal, itu akan membantu untuk peningkatan H-index dari penulis-penulis yang sebelumnya. Nah, tentunya itulah cara kita berterima kasih kepada peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, kemudian untuk cara pembuatan citation dan juga daftar pustaka ini sangat banyak sekali caranya. Nah, namun pada tutorial yang akan disampaikan dalam channel YouTube Doni Nurhamsyah, saya akan membagi dalam dua bagian, part 1 dan part 2. Nah, part 1 di sini saya cara membuat citation dan daftar pustaka otomatis tanda kutip manual.
Nah, yang cara keduanya nanti akan saya sampaikan di video saya yang berikutnya. Nah, kenapa di sini saya menyampaikan otomatis tanda kutip manual? Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara kita membuat citation dan daftar pustaka menggunakan Microsoft Word. Nah, sebenarnya Microsoft Word itu sudah memberikan kita fasilitas, tinggal kita saja yang memanfaatkannya dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial ini menggunakan khusus Microsoft Word-nya saja. Begitu ya, sahabat ya. Nah, yuk langsung saja kita mulai untuk tutorial yang pertama ini, atau part 1 ini. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan citation dan apa yang dimaksud dengan daftar pustaka. Citation itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu artinya kutipan. Nah, kutipan itu adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Ini saya ambil dari KBBI, Kemendikbud Online tahun 2020. Itulah yang dimaksud dengan citation. Kemudian, apa juga yang dimaksud dengan daftar pustaka? Daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Ini menurut KBBI juga tahun 2020. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Sebelum kita memulai pembuatan karya tulis ilmiah kita harus paham dulu tentang dua hal ini. Ini yang penting untuk mengamankan kita pada tahap-tahap berikutnya. Lanjut. Kemudian, nah, pada kesempatan kali ini, saya sudah membuat dua skenario. Rencananya, saya akan mengambil dari dua sumber, yaitu yang pertama dari buku, yang kedua, saya mengambil dari artikel jurnal. Nanti kini akan berbeda caranya. Bagaimana caranya akan berbeda. Begitu ya, sahabat ya. Nah, yang perlu sahabat siapkan adalah ketika sahabat mengambil dari buku, minimal sahabat mencari informasi tentang ini. Judul buku, kemudian penulisnya siapa, kemudian tahun terbit, penerbitnya, dan juga kota terbitnya. Ini kalau dari buku. Nah, sedangkan ketika kita mengambil sumber dari artikel jurnal, itu sama. Kita harus mempersiapkan juga judulnya, kemudian penulisnya siapa, tahun terbit, jurnalnya apa, dan halaman berapa artikel kita dimuat dalam jurnal tersebut. Nah, begitu ya sahabat ya, ini harus dipahami terlebih dahulu. Data minimal yang harus kita punya sebelum kita membuat citation dan daftar pustaka dalam karya ilmiah kita. Oke, lanjut saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke tutorial yang berikutnya. Nah, di sini saya sudah mencoba membuat contoh. Jadi di kalimat yang pertama ini, saya ambilkan contoh bahwa saya mengambil kata-kata ini dari buku yang tadi, buku yang pertama. Bukunya NIC tadi, Nursing Intervention Classification. Nah, di sini, mengapa saya membuat titik-titik pada karyanya di akhir ini? Nah, disinilah kita membuat citasi. Kita akan membuat citasi pada bagian yang titik-titik ini. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tutorial yang part 1 ini kita akan menggunakan murni dari Microsoft Word-nya. Nah, di mana kita bisa mengambil citation di dalam Microsoft Word ini? Caranya, sahabat tinggal cari di toolbar, kemudian pilih bagian reference. Oke, di bagian toolbar, klik saja yang reference. Oke, setelah sahabat klik reference, kemudian sahabat cari yang ini, citation and bibliography. Oke, sahabat pilih yang ini. Nah, sebelum kita melanjutkan, silahkan sahabat rubah dulu stylenya. Nah, biasanya style yang digunakan dalam karya ilmiah di Indonesia itu mengacu pada APA 6 edition. Nah, monggo saja kalau sahabat semua ingin menggunakan style yang lain, bisa saja disesuaikan dengan institusi dari sahabat masing-masing gitu ya. Tapi kebanyakan kita di Indonesia ini menggunakannya yang APA, yang 6 edition. Ditandai jika sudah. Nah, kita ingin membuat citasi pada bagian sini. Menurut buku yang tadi, yang oleh Gloria dan kawan-kawannya tadi. Bagaimana caranya? Kita tinggal klik di bagian Manage Search. Klik saja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini, ini akan memunculkan
beberapa referensi yang sudah pernah kita gunakan sebelum-sebelumnya. Jadi ketika sahabat ingin menggunakannya lagi, dalam karya sahabat tinggal mengambil saja. Begitu ya. Namun, karena pada kesempatan kali ini kita akan membuat yang baru, maka kita pilih yang new. Kita klik yang new. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, disinilah kenapa saya tadi membuat judulnya cara membuat citation dan daftar pustaka secara otomatis tanda kutip manual. Nah, manualnya disinilah kita harus menginput kalau kita menggunakan Microsoft Word itu. Nah, tadi yang pertama itu kita menggunakan sumber dari buku. Maka pada bagian type of source-nya kita rubah menjadi book. Oke. Setelah kita rubah menjadi book, kemudian kita harus mengisi di bagian yang kosong ini. Author itu adalah penulisnya. Karena tadi lebih dari satu orang penulis, maka sahabat buat di edit. Nah, di sini sudah tertera ya. Sahabat tinggal mengikuti perintah dari aplikasi ini. Tadi untuk first name-nya adalah Gloria. Kemudian untuk middle-nya adalah M. Dan yang ini yang last name-nya adalah ini, di add. Karena tadi ada 3 atau 4 penulis, maka kita masukkan semuanya. Sama ya caranya ya. First ini untuk nama pertamanya, kemudian middle untuk nama tengahnya, dan last ini untuk nama akhirnya. Tinggal di add saja, lakukan sama seperti sebelumnya. Di add, jangan lupa satu lagi, nah, jika sudah di add, kita silakan klik OK. Maka dia akan otomatis tertulis di sini. Gitu ya sahabat ya. Kemudian title itu adalah judul dari buku yang kita ambil. Tadi judulnya adalah Nursing Intervention Classification atau NIC edisi ke-6. Kemudian tahunnya tadi adalah 2013. Sahabat klikkan 2013 di year-nya. City ini adalah kota terbitnya di mana? Tadi di Singapura. Kemudian untuk publisher-nya tadi adalah Elsevier. Sahabat harus pastikan, sesuaikan ya tadi ya, kalau kita ngambil sumbernya dari buku, maka yang kita pilih adalah buku. Kemudian pada bagian author kita ketikkan namanya, semuanya menggunakan menu edit ini. Titelnya adalah judulnya apa, tahunnya kapan, di mana kota publish-nya, kemudian apa nama publisher-nya. Jika semua sudah diisi, kita klik OK. Oke. Tadi karena kita menggunakan 2, maka kita buat satu lagi. Yang dari buku tadi caranya seperti itu. Sekarang kita coba yang dari artikel jurnal. Caranya sama. Klik new. Kemudian pada bagian type of source-nya kita pilih yang jurnal artikel. Oke. Maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Begitu ya sahabat ya. Nanti disesuaikan saja. Jika sahabat misalnya mengambil dari website misalnya, tinggal pilih website. Maka dia akan memunculkan tampilan seperti ini. Bedanya ketika mengambil di website, kita harus mencantumkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Begitu ya. Karena tadi sumber yang kedua kita ambil dari jurnal artikel, maka kita pilih yang jurnal artikel. Kemudian untuk autornya, tadi ada 3 autor, maka kita buatkan di edit. Tadi author yang pertama namanya kita add, kemudian yang kedua kita add. Jika sudah kita tambahkan ketiga-tiganya, kita klik OK, maka dia akan otomatis mengisi di sini.
Kemudian judulnya, di title adalah judul dari artikelnya. Oke, ini judulnya. Kemudian jurnal name-nya adalah jurnalnya apa. Itu harus dicantumkan. Kebetulan tadi dia jurnalnya Journal of Nursing Care atau GNC. Kemudian tahunnya, tadi tahun terbitnya adalah tahun 2018. Halamannya tadi halaman 180 sampai 191. Kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dua sumber di sini ya, sahabat ya. Oke. Jika sudah, kita bisa klik close. Nah, bagaimana cara kita mencantumkan citasi di sini? Kita hapus dulu yang titik-titiknya ini. Karena kita ingin mengganti titik-titik ini dengan citasinya. Yaitu caranya, kita tinggal klik insert citation. Kemudian kita pilih yang tadi, yang pertama ini kan dari buku. Nah, ini dia akan muncul di sini. Kita klik saja yang ini. Nah, maka dia akan otomatis mencantumkan seperti ini. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa ini namanya jadi nama belakangnya yang muncul? Padahal tadi nama depannya adalah Gloria gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Howard dan seterusnya. Nah, itulah ketika kita menggunakan style APA, maka dia akan otomatis seperti ini tampilannya. Karena dalam sebuah citasi, itu yang akan kita tampilkan adalah nama belakangnya. Begitu ya, sahabat ya. Oke, kemudian yang kedua, sama, kita hapus dulu titik-titiknya. Caranya kita ambil citasi tadi dengan insert citation, kemudian kita ambil yang tadi, ini. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Jangan lupa berikan titik di belakangnya. Begitu ya, sahabat ya. Sangat mudah, bukan, sahabat? Nah, ini adalah pembuatan citation-nya. Kita ribet di awal kita harus menginput dulu, tapi nanti kita di akhir akan lebih mudah. Kenapa lebih mudah di akhir? Akan saya jelaskan setelah ini. Namun sebelum itu, kita buktikan dulu, dia sudah otomatis manual belum sih? Kita klik di sini. Nah, jika dia sudah memunculkan seperti ini, kotak seperti ini, itu artinya dia sudah terinput secara otomatis menggunakan aplikasi Microsoft Word ini. Ini juga. Nah, apabila nanti sahabat ingin melakukan perubahan, misalnya ada kesalahan dalam penulisan nama, sahabat tinggal klik tanda panah di sini, kemudian sahabat tinggal edit source. Gitu ya, sahabat ya. Sangat mudah, bukan, sahabat? Nah, ini saya harapkan sahabat semuanya untuk menerapkan hal ini itu sejak awal, sejak sebelum mulai pembuatan karya ilmiahnya sudah dipikirkan, agar untuk kedepannya sahabat terhindar dari plagiat, kemudian mudah dalam membuat karya akhirnya. Kemudian tadi yang saya jelaskan tadi adalah kita akan mudah di akhir. Kenapa mudah di akhir? Akan saya jelaskan. Ini kan baru yang bagian pertama. Saya buat citasi, sedangkan daftar pustakanya, kita lihat di paling bawah, halaman paling bawah kalau dalam karya ilmiah, maka dia masih akan kosong. Nah, bagaimana cara kita memunculkannya? Nah, disinilah kita mudahnya. Karena tadi kita sudah melakukan input, kita tinggal mengeluarkan saja. Caranya, klik reference di bagian toolbar, kemudian pada bagian ini klik bibliografi. Oke, kita klik yang bibliografi. Kemudian kita tinggal klik saja, pilih saja, sama saja ya, tinggal mau pakai yang mana. Kalau saya biasanya pakai yang ini, yang reference. Kita klik saja yang reference, maka dia akan muncul seperti ini. Begitu ya, sahabat ya. Dia tidak akan muncul yang tidak kita tampilkan dalam citasi. Di citasi dia tidak akan muncul di daftar pustakanya. Gitu. Artinya apa? Dalam pembuatan ini kita akan lebih tepat, akan lebih sistematis karya kita. Ini ya, tadi kan hanya dua yang saya masukkan. Ternyata daftar pustaka juga memunculkan dua seperti ini. Nah, ini tinggal sahabat hapus saja tulisan referensinya karena kita menggunakan judul yang daftar pustaka ya. Kemudian untuk tulisan tinggal sahabat rubah sesuai dengan format yang ditentukan oleh institusi sahabat. Kalau di Indonesia itu kebanyakan menggunakan Times New Roman, kemudian
untuk fontnya menggunakan 12. Jangan lupa rata kanan kiri. Nah, seperti ini. Mudah bukan sahabat? Dan ini insya Allah pasti tepat, karena kita sudah melakukan input di awal dengan baik dan benar. Insya Allah ini tidak minimalisir terjadinya kesalahan. Kita lihat lagi. Oke, sangat mudah bukan sahabat? Semoga sahabat semuanya memahami tentang tutorial yang saya buat pada kesempatan kali ini. Insya Allah untuk video tutorial yang part 2, saya akan menjelaskan tentang cara yang otomatis, lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi cara membuat citasi dan juga daftar pustaka. Nah, semoga sahabat yang sedang mengerjakan karya akhirnya saat ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih terdapat kesalahan. Sahabat, karena sekarang ini masih dalam fase peralihan dari pandemi menuju ke new normal, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar pandemi ini cepat pergi dari negara kita tercinta, dan marilah kita sama-sama menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mengatasi COVID-19 ini, dan marilah sama-sama berdoa untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang dirawat dan sedang berjuang untuk penyembuhan COVID-19 ini. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat yang sudah menonton video tutorial pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video tutorial yang saya buat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat sahabat. Marilah kita sama-sama berdoa juga agar sahabat kita yang saat ini sedang mengerjakan tugas akhirnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih juga kepada sahabat yang sudah like video-video di channel YouTube Nur Hamsyah, yang sudah subscribe dan sudah share dan juga komen. Terima kasih kepada sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.